Baik, kita akan memperbarui informasi mengenai kondisi para pengungsi yang berada di posko Pemkab Cianjur. Sudah ada rekan kami, Denny Hendra, langsung dari sana. Selamat pagi, Denny. Selamat pagi, Kamala. Iya, bagaimana kondisi para pengungsi yang ada di sana? Silakan informasinya, Denny. Oke, saat ini saya masih berada di kamp pengungsian di Taman Perawata Sari, Jonglo, Cianjur, Jawa Barat, di mana saat ini pengungsi masih berada di tenda dan mereka juga masih terlihat di keluar tenda, apalagi cuaca pada pagi ini cukup cerah. Dan saat ini panitia ada persiapan kedatangan Menteri Pertahanan dan mereka mempersiapkan bingkisan yang akan diberikan kepada para korban ini. Terlihat dari pejabat dari Kementerian Pertahanan juga masih mengatur hal yang akan disediakan atau tempat yang akan disediakan pagi ini. Dan terlihat juga satu truk bantuan akan diturunkan pada pagi ini di lapangan Perawata Sari, Jonglo, Cianjur, Jawa Barat. Malah. Ya, Gitu. Denny. Ya. Denny, saat ini berapa banyak warga yang mengungsi di pengungsian pendopo Kabupaten Cianjur ini? Maksudnya bukan di pendopo ya, di Taman Perawata Sari, Jonglo, Cianjur ya, bukan di pendopo Cianjur. Dan ini saat ini pengungsi yang tercatat yang tetap bertahan hampir 2.000. Dan ini pun bisa bertambah dan bisa pun berkurang. Dan berkurang pun tidak mungkin ya, karena saat ini terus bertambah dan terus berdatangan lokasi pengungsian yang ada di tengah-tengah kota Cianjur ini, rekan. Malah. Baik, terima kasih banyak Denny sudah memberikan informasi pada pagi hari ini. Nanti kita juga akan terus update bagaimana kondisi pengungsi di sana. Tapi kita akan ajak pemirsa juga untuk berbincang dengan Mbak Ajeng Rafiando. Mbak Ajeng, kalau berbicara mengenai korban gempa Cianjur ini tidak hanya kehilangan keluarga tercinta. Betul. Kehilangan juga harta berharga yang mereka miliki. Bahkan banyak yang mengatakan dari para pengungsi ini hanya mengenakan baju yang ia pakai saja begitu, tidak ada lagi yang tersisa. Mbak Ajeng, ini sudah memasuki hari keempat begitu ya, harusnya trauma healing apa yang diberikan kepada para korban, melihat jangan sampai terlalu lama kita menangani kondisi korban gempa ini secara psikisnya. Ya, baik, kita lihat ketika terjadi bencana tentunya akan ada efek ataupun dampak terhadap para korban, termasuk di dalamnya tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikis ya, psikologisnya. Jadi untuk bisa menangani trauma secara psikologis tentunya mereka butuh didampingi, butuh mengetahui bahwa ada beberapa orang yang peduli dan punya empati terhadap apa yang mereka rasakan, dan pada akhirnya mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ada banyak orang-orang yang juga mau berempati dengan mereka, akan membantu mereka, sehingga hal tersebut akan membantu mereka secara psikososial untuk bisa sedikit demi sedikit menghilangkan ketakutan maupun krisis emosi yang mereka alami, apalagi kalau misalnya mereka sudah bisa mulai bercerita tentang apa sebetulnya yang mereka khawatirkan, sehingga pada akhirnya dengan pendampingan secara psikososial tadi mereka akan juga bisa merasakan bahwa ya ini semua memang harus diterima kondisinya dan bagaimana nanti mereka akan pelan-pelan bangkit untuk bisa mengatasi hal tersebut. Mbak Ajeng, dari sekian banyak pengungsi yang ada akibat gempa Cianjur ini yang menjadi korban, bagaimana kita memetakan bahwa si A ini mengalami trauma yang cukup dalam, si B rasanya masih bisa menerima kejadian yang ada? Ya. Kalau terjadi sesuatu hal dan pada akhirnya membuat trauma, tentunya sangat tergantung dengan ketahanan mental seseorang menghadapi hal tersebut. Ada beberapa orang terdampak secara ringan, ada juga yang sedang maupun yang berat. Sehingga kita bisa lihat dari reaksi orang tersebut saat menghadapi kondisi-kondisi yang terjadi. Misalnya kita melihat ada beberapa orang yang sulit sekali untuk melepaskan diri dari kejadian tersebut, misalnya melakukan reaksi emosional yang cukup besar, misalnya sering sekali menangis, kemudian terlihat depresi dan pada akhirnya membuat dia tidak bisa beraktivitas secara normal. Misalnya kita lihat bahwa ya harusnya tetap bisa makan, minum dan melakukan aktivitas sehari-hari tapi ternyata tidak bisa. Berarti ada kondisi-kondisi yang secara psikologis berdampak besar terhadap orang tersebut.
sehingga perlu ditangani secara khusus. Ya. Mbak Ajeng, kalau berbicara mengenai trauma yang dirasakan ini lebih banyak berdampak terhadap orang dewasa kah atau anak-anak? Tapi karena kita sempat lihat ada informasi mengenai seorang anak yang sudah tertimbun 3 hari, Mbak Ajeng, Iya. kemudian alhamdulillah selamat, namun nenek dan ibunya meninggal dunia. Betul. Ini gejolak batin apa yang akhirnya dirasakan oleh anak tersebut begitu, Mbak Ajeng? Seorang anak ditinggalkan oleh orang terdekatnya dan dia sampai tidak punya siapa-siapa. Dan dia 3 hari begitu terkubur. 3 hari terkubur ya. Oke, jadi kita lihat pasti ada hal-hal terkait dengan psikologis anak yang cukup punya impact terhadap kehidupan dia dan pada akhirnya paling utama pendampingan dari orang dewasa untuk bisa membantu si anak kembali kepada kondisi yang normal. Karena buat saya melihat kondisi anak ini tentunya dia butuh penanganan yang khusus ya, gitu ya. Khusus terutama apakah dia bisa mengatasi trauma-trauma yang dia alami selama 3 hari tertimpa dan tidak bisa melakukan banyak hal dan bisa jadi secara fisik juga ada dampaknya sehingga perlu kesadaran dari orang-orang terdekatnya bahwa si anak ini betul-betul membutuhkan pendampingan yang cukup serius sehingga nanti dia bisa kembali kepada kehidupan normalnya. Tidak ada dampak negatif jangka panjangnya ya. Betul, untuk kepada seanak. Kalau berbicara mengenai akibat dari gempa Cianjur ini, begitu untuk para korban harus ada penanganan secara psikis atau trauma healing. Namun sebelumnya saya mau kembali ke Mas Zulfikar. Mas Zulfikar, kalau berbicara mengenai persiapan mental orang Indonesia untuk menanggapi atau tanggap bencana ini, sudah adakah dan mulai dari mana kita harus memulai masyarakat kita meningkatkan awareness atas bencana, karena ya kita tahu kita tinggal di Indonesia, banyak daerah-daerah yang juga rawan bencana. Ya, jadi mitigasi bencana atau ketahanan bencana itu terdiri dari 2 aspek utama. Yang pertama itu mengenai pengetahuan mengenai bencana yang mestinya dimiliki oleh masyarakat. Jadi pengetahuan ini penting supaya masyarakat tahu ketika bencana itu terjadi mereka bisa mengidentifikasi dan kemudian tahu apa yang terjadi. Nah, apa yang terjadi di Cianjur ini menurut saya cukup cukup memprihatinkan karena kalau kita lihat dari beberapa video yang beredar di sosial media di mana kita melihat apa yang masyarakat lakukan ketika goncangan itu terjadi. Di situ kita bisa mendapatkan indikasi bahwa sebagian besar masyarakat itu tidak tahu apa yang harus mereka lakukan ketika goncangan atau gempa itu terjadi, dan ini adalah bukti bahwa pengetahuan masyarakat tentang bencana itu masih sangat minim. Dan karena itu apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah memperbaiki sistem pengetahuan dan memberikan pendidikan ketahanan bencana ke seluruh masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di daerah-daerah yang rawan bencana. Dan ini bisa dilakukan melalui institusi pendidikan, melalui training secara komunal dan berbagai informasi-informasi yang bisa diberikan secara langsung ke masyarakat. Nah, aspek kedua itu terkait dengan infrastruktur, dan ini juga bisa kita lihat dari video-video yang beredar di mana banyak korban yang meninggal itu karena terjebak di dalam bangunan yang mereka bangun sendiri gitu. Memang kalau kita lihat sebagian besar korban yang berjatuhan itu meninggal bukan karena akibat langsung dari gempa bumi, tetapi mereka meninggal di dalam bangunan, di dalam gedung yang sangat rapuh gitu. Ada beberapa video kemarin yang beredar di mana satu sekolah itu rubuh dalam waktu yang sangat cepat, dan ini menunjukkan bahwa infrastruktur yang kita miliki itu tidak memiliki kemampuan untuk menahan bencana paling tidak beberapa saat supaya masyarakat bisa menyelamatkan diri mereka. Dan menurut saya di sinilah yang menjadi masalah yang lebih berat, menjadi tantangan buat pemerintah dan masyarakat, karena ada 2 hal yang menjadi kendala. Pertama itu masalah biaya, karena kalau misalnya kita mau menyiapkan infrastruktur yang tahan bencana, tentu biayanya itu lebih tinggi dan tidak semua masyarakat mampu melakukan itu. Yang kedua adalah paradigma atau cara berpikir yang bersifat fatalistik, di mana masyarakat menganggap wah ini bencana akan terjadi sekali, tidak akan terjadi lagi dalam waktu 50 tahun, ya buat apa saya
apa namanya Mendirikan bangunan yang mengeluarkan uang untuk memperkuat bangunan atau tempat tinggal saya gitu. Jadi cara berpikir seperti ini yang perlu kita perbaiki sehingga kita bisa mendapatkan atau memiliki kesempatan untuk memperbaiki sistem mitigasi bencana kita sehingga ketika bencana itu terjadi dampak yang diakibatkan jumlah korban yang berjatuhan itu bisa minimal. Mas Zulfikar, kita tahu bahwa beberapa daerah di Indonesia ini ternyata memang sangat rawan akan bencana. Tapi kita tahu, kita belajar dari Cianjur, Jawa Barat, di situ justru banyak pemukiman penduduk, banyak orang yang tinggal begitu. Apakah sebenarnya awareness ini juga harus ditingkatkan untuk masyarakat kalau memang daerah tersebut rawan bencana, kalau bisa tidak ditinggali oleh orang yang cukup banyak di situ, Mas? Nah, di sini masalahnya terletak pada konsistensi dari pemerintah di dalam menerapkan tata ruang yang ketat untuk mengatur daerah-daerah yang rawan bencana. Masalahnya kan ketika kita bicara tata ruang, apa yang kita lihat di Indonesia, tata ruang ini sering tidak sering dilanggar, khususnya kalau misalnya itu terkait dengan kepentingan komersial gitu. Jadi ini terkait juga dengan mentalitas dan konsistensi pemerintah di dalam menjaga tata ruang yang rawan bencana. Tapi di sisi lain juga masyarakat itu cenderung memiliki short term memory terhadap apa yang terjadi jauh sebelumnya. Jadi seperti tadi di video di mana ada Bapak yang mengatakan 18 tahun mereka tinggal di Cianjur tidak pernah terjadi. Ya tentu saja. Karena terakhir terjadi itu sekitar mungkin 70 atau 80 tahun yang lalu dan pengetahuan itu tidak diberikan ke masyarakat sehingga mereka tidak terlalu concern, tidak terlalu aware gitu dengan risiko yang mereka harus hadapi. Baik, Mas Zulfikar, nanti kita akan sambung lagi. Mbak Ajeng, nanti kita juga akan ngobrol lagi, tapi juga kita akan update nanti informasi mengenai proses evakuasi dan juga penyelamatan korban di wilayah Kecamatan Cigenang, Cianjur, Jawa Barat. Tetapi sesaat lagi tetap bersama kami di Breaking News TV One.